Ini nggak bakal ada perubahan koalisi dalam waktu dekat. Pasti kan lo nanya kenapa kan? Nah, karena ini semua partai ini maunya main aman. Beneran bro. Ini kayak main catur nih, tapi tiap langkah dihitung matang-matang. Biar nggak ada yang salah injek. Nah, ini kan rezim Prabowo baru aja start dong, ya kan? Semua masih dalam tahap jaim, jaga image. Nggak ada tuh yang mau buru-buru nyanyi di kubu yang baru atau ngeluarin jurus ekstrim. Nah, iya kan? Adem aja semua, ya kan? Nah, tapi ada dua partai guys yang bikin situasi makin seru nih. Nggak stagnan, nggak bosen. Yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem menurut gua. Nah, Banteng sama Nasdem nih, ini kalau gue lihat-lihat punya vibe yang beda dari yang lainnya. Mereka nggak masuk koalisi Prabowo, tapi juga nggak ngeluarin jurus oposisi galak. Kayak dulu tuh, si Banteng ngelawan SBY. Nah, PDI Perjuangan nih sama Nasdem, ini kayaknya lagi main smart move. Mereka nggak buru-buru nyemplung ke koalisi Prabowo, tapi juga nggak ngotot jadi oposisi yang vokal banget. Kayak megafon di pasar. Lo kan pasti nanya kan, terus gimana strategi mereka? Ya main aman, tapi tetap ngincar keuntungan politik. Nih lo bayangin ya, ini mereka kayak penutup kartu di permainan Uno, nggak buru-buru keluarin kartu. Tapi siap bikin lawan nih panik di saat yang tepat. Nah, dengan posisi mereka sekarang ini nih, mereka bisa nyanyi dua lagu guys. Yang satu nih, dukung isu yang populer, biar disukain sama rakyat. Nah, tapi bisa juga nih, nada kritis, biar tetap kelihatan punya prinsip. Nah, sekarang apa untungnya? Ya elektoral banget. Beneran, Banteng dan Nasdem ini kayaknya lagi nyicil poin buat pemilu nanti itu di depan tuh 2029. Mereka tahu kalau terlalu mesra sama pemerintah sekarang, nanti bisa kehilangan fans garis kerasnya. Nah, tapi nih, kalau terlalu galak, bisa dicap pengganggu sama rezim Prabowo. Jadi nih, mereka pilih partial move. Dukung isu tertentu, tolak yang lain. Nah, ini contohnya ya. Bayangin isu lingkungan yang lagi hot. Mereka akan bakal nyanyi bareng nih, bareng-bareng sama rakyat. Tapi, kalau isu kebijakan politik yang bikin dahi berkerut, mereka mungkin cuma senyum-senyum di pojokan. Nah, bro, pilih-pilih isu bikin mereka kelihatan kece di mata publik. Nah, sekarang tujuannya ya ngumpulin kredit buat di situ tuh nanti nih, 2029. Yap, mereka lagi nyicil amunisi buat pemilu berikutnya. Nah, ini sekarang nih, bagian yang bikin deg-degan. Nah, sekarang mungkin semua kelihatan adem ayem aja, santai. Tapi nih, kayaknya pertengahan pemerintahan Pak Prabowo bakal jadi titik balik. Lo bayangin deh, ini misalnya ya, film action. Babak pertama kan cuma pemanasan, iya kan? Ngobrol pemanasan aja. Tapi lo lihat deh, pada paruh kedua, keseruannya di mana-mana. Nah, di paruh kedua nanti nih, Banteng dan Nasdem. Nah ini, kemungkinan besar bakal keluarin jurus-jurus tegasnya guys. Yang harus juga kita lindungi sebagai rakyat, bagaimana supaya beliau itu jangan sampai terjadi dampaknya. Ini host, ini rancangannya sangat berkepanjangan ini host. Kalau memang sampai terjadi di Solo itu ada keributan besar. Karena apa? Coba kalian cek posisi di kediaman rumahnya Pak Jokowi pada saat itu sudah ribuan manusia yang datang entah dari manapun
ya yang mengatakan pendukung Pak Jokowi itu adalah projo. Coba kalian cek sendiri. Nah, ini yang saya takutkan. Yang saya takutkan kalau sampai negara sampai kejadian ijazah ini sampai melebar sampai jadi chaos negara ini, kita sebagai rakyat juga dampaknya luar biasa. Positif itu krisis luar biasa. Karena apa? Negara kita sudah chaos. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ada satu hal, host ya, yang saya berpesan kepada kawan ya. Nggak usah pusing ya. Karena di dalam di dalam 5 tahun ini kalau saya bukan pesimis ya. Kawan-kawan jangan dulu membantah ya. Nanti silakan Anda membantah kalau saya sudah berbicara ya. Yang saya takutkan di dalam 5 tahun ini nggak mungkin terungkap permasalahan ijazah ini. Karena negara juga mempertahankan harga diri. Kalau ini sampai terungkap, ya misalnya terjadi palsu, apa kata dunia? Negara-negara lain pasti mengejek negara kita Indonesia. Sama aja kita itu, seluruh rakyat Indonesia hampir 280 juta, hampir 300 juta itu dipimpin oleh orang yang tidak berijazah. Ini umpama ya, jangan salah paham dulu. Ini andai kata itu palsu. Tapi yakinlah kawan-kawan, kebohongan itu sekalipun secepat kilat, kebenaran itu pasti akan menang. Begitu kawan-kawan. Terima kasih, Mas. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Saya menginginkan negara ini chaos. Biar hancur sekalian, biar berbenturan sekalian. Kita mulai dari nol. Mantap. Angka itu dimulai dari nol, maka tentunya akan menghasilkan angka-angka yang lebih berwibawa. Terima kasih. Saya coba ke Putra. Silakan Putra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan masuk Waalaikumsalam. Aku yang pertama dulu ngucapin selamat, salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk Yuas khususnya dan teman-teman lainnya. Jadi narasinya Yuas, narasinya Mbak Ana sangat aku acungkan jempol ya. Tapi di sini perlu kita camkan dan kita ingat ya. Ada pepatah mengatakan buah kelapa itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Saya ulangi, buah kelapa itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, di situ kita harus bisa mengartikan Jokowi ini dilahirkan dari anak seorang pentolan komunis. Jadi rencana-rencana itu ini yang dijalankannya. Bagaimana cara Indonesia ini hancur, ya kan? Negara harus minta maaf ke PKI dari zamannya siapa? Zaman Jokowi. Bermunculan buku-buku aku bangga jadi anak PKI. Zaman siapa? Jokowi. Terjadinya berdiri dan berani mendirikan sekretariat keturunan-keturunan PKI. Walaupun saat itu saya belum ada di Indonesia, tapi saya dapat dari viti-viti dan berita yang nyata dan pasti itu sekretariatnya di Jalan Keramat Raya. Itu zamannya siapa? Zaman Jokowi. Jadi di sini jelas ya, bahaya Latin itu akan muncul seperti apa kata Soeharto tahun 82. Pemilu 82. 30 tahun ke depan kita akan mengalami ya kan kebangkitan bahaya Latin. Nyata sekarang 82 kesekian, walaupun meleset hanya 1, 2, 3 tahun. Ya. Satu-satunya negara di dunia yang polisi di bawah presiden zaman siapa? Zaman Jokowi. Jadi hukum itu dan semua sudah diatur tanpa disadari, disanjung, diangkat, dilulukan, mantap. Aku di bawah presiden, menghinggakan orang-orang benar, orang-orang pintar dikriminalisasi secara hukum. Untuk menghancurkan sebuah negara, kita harus tahu, lemahkan dulu hukumnya, miskinkan rakyatnya, dan adu domba agamanya. Jelas. Ya, zaman siapa yang banyak imam lagi mimpin salat ditusuk dari belakang, dipukul di ini, zaman siapa?
Zaman dulu 65 juga gitu. Imam pulang salat hilang, tergeletak, jasadnya di tengah sawah atau di mana. Ini cikal bakal, disinilah harus kita sebagai anak bangsa harus mengerti apa alinea atau sistem pondasi yang dibangun. Ini dia bangun pondasinya, baru dia bangun struktural rumahnya, bangunan-bangunannya. Jadi kalau kita berteriak sebagai anak bangsa, berarti kita cinta tanah air, peduli kepada bangsa dan negara kita, dan kita adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa kita menjadi orang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghargai jasa para pahlawannya. Kalau ditelusuri masalah palsu tidaknya ijazahnya banyak, ya banyak bukti-bukti yang mengarah ke situ. Seorang manusia atau anak bangsa yang sudah mengecap pendidikan mempunyai ijazah, nggak mungkin ijazah itu tidak dipergunakan untuk menjadi suatu alat, ya menjadi suatu pegawai atau karyawan di suatu tempat. Nggak mungkin ijazah perguruan tinggi dipakai ijazah SMP. Jadi banyak mengarah di PT Kakak Akraf Aceh. Ya, itu beliau bekerja melamar menjadi karyawan di PT KKA tersebut tahun berapa? Tahun 90. Mempergunakan apa? Ijazah SMA sebagai buruh biasa. Kenapa tidak pakai ijazah yang utan itu? Menghinggakan supaya jadi supervisor setidak-tidaknya. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan daripada ijazah tersebut. Jadi kita sekarang di orang nggak sekolah, makanya orang tersebut banyak ngoyo-ngoyo, banyak bohong. Jadi kita dibohongin semua. Utang luar negeri seabrek, bangun infrastruktur. Infrastruktur mana yang sudah dibangun? Mana yang infrastruktur yang sudah milik negara? Tidak ada satupun tol yang dibangun milik negara, semuanya milik investor. Dibangun waduk, dibangun semua banyak bangunan waduk. Mana waduk yang sudah untuk irigasi? Gak ada. Yang dibanggakan Prengsewu, Lampung, untuk itu sudah ada kian irigasi tersebut, itu cuma diperbesar. Yang dibangun dari dasar awal, pondasi awal, mana yang sudah waduk untuk negara? Untuk rakyat. Yang untuk bisa dialiri irigasi, tidak ada. Di depan pintu waduk tersebut sudah ada bangunan yang siap untuk dibangun PLTA atau pembangkit. Ya untuk siapa? Untuk oligarki. Untuk apa? Siapkan. Jadi uang negara ini untuk kenyangkan orang-orang mereka. Jadi cocoknya ini tidak bapak pembangunan, tidak bapak yang sukses, tapi bapak KKN. Karena apa? 1 juta lapangan kerja yang dicanangkan, yang dikerjakan anak, cucu, mantu, dan semuanya. Inilah yang harus pedulinya. Kalau termal-termal itu memang orang lapar. Ya, kalau dibilang Hercules di ini itu memang strategi biar hancur. Makanya presiden sekarang tuh harus siap, harus tegas. Apa tujuannya penggiringan massa mengadu domba rakyat ini? Ya presiden sekarang Prabowo semoga dengar, jangan lambat. Karena apa? Semua pembangunan itu dikriminalisasi. Ya semua bungkem. Harusnya apa? Seperti BIN, Badan Intelijen Negara. Ya, BAIS, Badan Intelijen Strategis. TNI. Harusnya ada LI, Laporan Intelijen untuk apa? Deteksi dini. Ini begini, ini salah, ini harus di ini. Tapi kembalinya LI itu ke dia. Dianya sebagai pemimpin. Ya mau bilang apa kitanya? Sekarang kita kesempatan dia tidak lagi di situ, tapi kroco-kroconya masih ada di kekuasaan-kekuasaan di lingkar Prabowo. Harusnya itu semua diresapel. Kalau memang Prabowo tuh sebagai dari orang yang bangkit dari darah militer. Nggak perlu ada takut ancaman ABCD. Tampuk kekuasaan itu dicanangkan untuk bangsa dan negara. Itu pengharapan saya secara pribadi dan mungkin juga diikuti oleh bangsa yang lain. Demikian host, terima kasih. Oke, terima kasih.